Kailani 33 Podcast. Halo semuanya, welcome to our first podcast. Kenalin gue Niva dari bisnis. Dan gue Shana dari bisnis juga. Di podcast kali ini kita mau bahas apa sih, Neve? Hari ini kita mau bahas topik yang sebenarnya udah nggak asing lagi, yaitu modernisasi. Nah, terus ini kita bahasnya masa berdua aja? Enggak dong. Waduh, enggak dong. Kita bakal bahas bareng-bareng sama anggota kelompok kita. Hai Kailani. Hai. Nah, gue sama Neiva kan udah perkenalan diri. Sekarang gantian dong kalian yang perkenalan diri. Oh, halo semua. Aku Brandon dari Prodi Finance. Hai, nama aku Jessica dari Prodi Branding. Halo, aku Albert dari jurusan Business Management. Hai, aku Sinanda dari Bisnis. Hai, aku Robi dari jurusan Food Business Technology. Halo, aku Tarisa, aku dari jurusan Branding. Halo, aku Marvel Nathan dari jurusan Bisnis. Halo semua, aku Valen Michelle Laisen dari Software Engineering. Dan terakhir, aku Nicholas dari jurusan Bisnis. Oke, udah nih ya perkenalannya. Kita mulai. Kalau misalkan gue ngomong kata-kata modernisasi, apa sih yang pertama kali muncul di pikiran kalian? Mulai dari Jessica deh. Kalau menurut aku, modernisasi itu proses transformasi dari keadaan kurang berkembang jadi arah yang lebih baik demi kehidupan masyarakat yang maju dan sejahtera. Tapi masyarakat juga harus pintar dalam memilih modernisasi yang bisa merubah masyarakat ke arah yang positif, sehingga manfaat dari modernisasi tersebut dapat dirasakan. Waduh, bagus banget nih jawabannya. Sangat berkelas. Setuju nggak, Nev? Bener tuh, gue setuju banget. Setuju. Nah, kalau menurut kalian, apa aja sih contoh pengaplikasian modernisasi di sekitar kita? Coba gue pengen denger dari Albert dulu deh. Kalau dari aku sih, Nev, contoh modernisasi itu kayak diciptakannya handphone, laptop yang terkoneksi dengan internet supaya kita bisa berkomunikasi secara online kayak kita sekarang. Jadi sih, kemarin juga temen aku sempat ngerekomendasiin aku buat pakai aplikasi Hoop. Itu tuh aplikasinya, jadi kita bisa kenalan sama orang di luar negeri. Emang kebanyakan dari Amerika sih, jadi nanti kita bisa milih, dilihat dari profilnya seru atau enggak, terus nanti kita bisa kenalan dan ngobrol-ngobrol bareng mereka. Jadi punya teman dari negeri banyak-banyak dong tuh ya. Iya. Udah nggak jadi halangan lagi jarak. Mungkin ada yang mau nambahin pendapatnya dari Albert? Saya aja deh yang nambahin. Sejalan sama yang dibilang sama Albert tuh soal teknologi, semuanya tuh sekarang udah jadi serba instan nih. Dari gaya hidup manusia, misalnya nih, manusia sekarang udah bisa ngerjain segala sesuatu dengan cepat ya. Misalnya tuh untuk buat bahan-bahan makanan nggak perlu ngulek lagi, bisa pakai blender. Terus dulu tuh kalau untuk bajak sawah mesti pakai tenaga sapi kan. Nah, untuk sekarang udah ada teknologi nih, bisa bajak sawah dengan waktu yang cepat. Gitu. Contoh-contoh yang udah disebutin Albert sama Nanda kayaknya udah nggak asing dong bagi kehidupan kita. Nah, segala sesuatu kan pasti ada dampaknya nih. Menurut kalian, apa sih dampak modernisasi di kehidupan kita? Aku mau ngomong dong tentang ini dampaknya. Boleh, silakan Imam. Oke, kalau menurut aku ya, dampak dari modernisasi itu sendiri dibagi jadi dua, yang positif dan negatif ya pastinya kan. Nah, untuk positifnya itu bisa dilihat di bidang teknologi informasi dan komunikasi, bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang industri. Contohnya di bidang teknologi informasi dan komunikasi, kita jadi mudah berkomunikasi, mudah mendapatkan informasi, mudah menambah wawasan mengenai dunia dengan cara
dengan cara uh, melalui aplikasi, melalui internet, dan melalui sosial media. Nah, untuk di bidang pendidikan sendiri, itu contohnya, misalnya kita mau cari bahan pelajaran, kita bisa cari internet. Kalau dulu kan buku atau guru jadi panutan kita buat cari jawaban kan. Sekarang kita udah bisa googling di internet gitu. Jadi kayak dipermudah. Terus di bidang kesehatan, alat-alatnya tuh udah mulai canggih. Contohnya di masa pandemi ini nih, mulai canggih semua. Udah gunain robot buat nganter obat, buat nganter segala sesuatu untuk kesehatan gitu. Juga alat-alat operasinya juga udah mulai maju. Terus di bidang industri juga mesin-mesinnya tuh udah bagus-bagus semua. Jadi kayak cepet aja memproduksi barangnya. Terus pengiriman barangnya juga cepat gitu. Nah, ke dampak negatifnya nih. Dampak negatifnya itu kalau menurut aku ya, lebih ke utamanya tuh lebih ke sosial dan budaya gitu. Yaitu interaksi sosial sekarang udah mulai berkurang loh, kayak komunikasi antar orang-orang tuh mulai berkurang karena mereka fokusnya ke handphone, ke laptop. Jadi kayak mereka asik sendiri dengan dunia mereka sendiri, kayak oh aku nggak peduli, aku lagi asik nih kayak gitu. Kayak tuh kepeduliannya juga berkurang gitu. Terus juga karena serba instan, jadi kayak mereka tuh mulai males mau ngelakuin apa-apa teknologi. Mau mesen makanan, nyuruh kurir lewat aplikasi. Terus mau masak, misalnya mau ngeblender tuh udah ada mesin, nggak perlu ngancurin sendiri gitu. Itu sih dari aku. Nah, menurut gue ya, mau nambah-nambah Iman aja sih. Bener sih, dampak modernisasi itu mempengaruhi hidup kita banget, mulai dari dampak negatif dan positif. Nah, gue tuh mau ngambil tentang teknologi. Pasti sih bener, jadi lingkungannya kurang akrab banget, jadi kayak kurang bisa bersosialisasi antar sesama. Jadi kita pada megang HP semua, megang gadget semua. Tapi menurut gue lebih banyak sih dampak positifnya. Contohnya kita lagi kayak pandemi kali ini nih. Kita tuh jadi pasti harus banget megang gadget. Kalau enggak mau gimana cara berkomunikasi kan, keluar susah, apa susah. Jadi gunanya gadget itu kayak kita bisa banyak ngeliat di search internet, terus juga bisa berkomunikasinya lewat internet. Terus kayak misalnya gue lagi mau sekarang nih, kita bisa pakai Google Classroom, bisa pakai Zoom juga, terus bisa YouTube Live dan lain-lain. Gitu aja sih dari gue. Kalau menurut aku, dampaknya itu banyak yang positif. Kayak sekarang kita kalau di masa pandemi gini kita mau belajar, kita bisa lewat online. Kalau zaman dulu, nggak bisa kita online gini. Mungkin kita bakalan 1 tahun nggak belajar kalau ada pandemi kayak begini. Terus dampaknya itu banyak membantu kita. Misalkan kalau kita mau makan, kita lapar, kita nggak usah masak lagi. Kita tinggal pesan GoFood sama GrabFood. Udah lengkap semuanya. Terus di musik sekarang banyak anak muda yang dengerin lagu barat. Jadi berkurang yang dengerin lagu daerah. Tapi ada satu lagu yang bagus banget kalau kalian tahu, itu lagu Lati. Itu buatannya dari Weird Genius. Lagu itu menggabungkan antara musik tradisional dan juga musik modern. Dan gue harap semoga ke depannya banyak musik-musik seperti itu lagi yang bisa mengingatkan kita akan musik tradisional. Iya, bener banget. Emang menguntungkan banget sih. Tapi menurut gue ada salah satu dampak negatifnya juga. Contohnya tuh nggak sedikit juga masyarakat kita yang lebih suka produk luar daripada produk lokal. Nah, kalau menurut Valen, gimana sih cara nyegah dampak negatifnya? Kalau menurut aku sih, ya semua dari kesadaran diri masing-masing aja. Karena apapun yang orang lain lakukan, ataupun pemerintah sekalipun yang udah turun tangan pun, kalau nggak ada kesadaran dari diri, ya nggak bisa apa-apa juga. Dan kita kan dari kecil tuh diajar apa yang baik dan apa yang buruk. Nah, yang kalau baik ya ikuti, nggak ada salahnya. Dan kalau yang buruk, ya jangan diikuti, karena bisa saja berdampak kepada diri kita dan juga orang lain. Nah, makanya pintar-pintar aja sih, jangan sampai kebodohan dan keegoisan kita itu bisa mencoreng nama baik Indonesia dan terutama budaya-budaya kita. Itu sih menurut aku.
Aku ingin nambahin dari pendapatnya Valen. Nah, di sini aku ingin ngasih tahu kalau menurut saya cara menghadapi menurut saya pribadi 3 dampak negatif paling buruk dari modernisasi. Yang pertama itu adalah sifat individualis kita. Nah, untuk menghadapi sifat individualis, kita harus selalu ingat bahwa kita ini tidak bisa hidup sendiri. Kita selalu butuh bantuan orang lain. Jika kita hanya egois dan mengingat diri sendiri, suatu saat ketika kita membutuhkan bantuan orang lain tak akan mau untuk memberikan bantuan kepada kita. Nah, yang kedua itu adalah hedonisme. Kalian banyak kan lihat sekarang anak-anak muda pakai baju hypebeast, kerjaannya minum-minum, rokok, nge-vape, dan lain-lain. Itu semua kenapa sih? Itu karena mereka mengikuti budaya rapper-rapper itu yang dari barat. Nah, mungkin mereka pikir itu keren karena semua rapper-rapper itu selalu ngatain mereka narkobaan, mereka pakai kayak kalung berlian yang harganya 100 juta gitu kan. Kan mereka kan kelihatan keren banget gitu. Nah, akhirnya anak-anak muda sini ini berusaha ngikutin biar kelihatan jagoan, kelihatan kaya, pamer dan segala macam. Nah, tapi itu tuh sangat nggak baik. Akhirnya kita itu jadi menjauh dari identitas diri kita sendiri. Kita hanya menjadi tiruan atau sebuah kopi dari rapper barat tersebut. Dan itu pun bukan hal yang bagus, karena rapper-rapper itu hanya terkenal karena mereka beraksi-beraksi bodoh dan viral, jadi mereka bisa menghasilkan uang dari itu. Tapi kalau buat kita, itu nggak ada untungnya sama sekali sih. Dan yang ketiga itu adalah materialisme. Karena dampak dari modernisasi, semua orang jadi lupa dengan adat istiadat. Semua orang jadi lupa dengan keluarga. Semua orang pikirannya hanya kerja, kerja, kerja. Gue mau cari uang, gue mau jadi kaya, gue mau beli mobil baru, mau beli jam tangan, mau beli Rolex, gue mau beli tas LV lah, sembarang lah. Pokoknya gue mau segala sesuatu yang terbaik. Gue mau pamer, gue nggak mau kalah dengan orang lain. Itu nggak boleh. Kita tuh harus ingat, kebahagiaan itu bukan dari hal materialis, tapi kebahagiaan itu datang dari hal-hal kecil dalam hidup. Itu aja sih kalau menurut gue. Setuju banget. Semua jawaban bagus-bagus nih. Tapi gue kayak masih ada kepo satu hal lagi. Kalian semua setuju nggak sih sama adanya modernisasi? Mungkin aku tambahin terakhir buat kesimpulan ya. Jadi kita wajib setuju sama modernisasi, kalau enggak kita bakal tertinggal. Tapi satu hal yang pasti harus ingat, jangan sampai budaya yang baik yang lama itu ketutup sama budaya yang baru. Dan buktinya kalau sekarang dipakai dengan benar, kita bisa orientasi online kayak kita yang lagi jalan BGU, itu kan suatu gebrakan yang baru dan menguntungkan banget buat kita. Dan yang paling terakhir, aku percaya banget kalau semangat gotong royong ini masih ada di bangsa Indonesia. Sama kayak dulu waktu ditindas sama penjajah, bahwa rakyat yang mampu, kita yang mampu menghadapi modernisasi, pasti mau menyongsong mereka yang nggak mampu, agar bisa dimampukan dan kita semua jadi negara maju yang bareng-bareng bisa nikmati modernisasi dengan segala dampak positifnya. Itu sih. Nah, setuju banget sama apa yang diomongin mereka tadi. Segala sesuatu tuh pasti ada positif sama negatifnya. Begitu juga dengan modernisasi. Sebenarnya kita semua itu harus pintar-pintar nanggepinnya aja sih. Setuju banget tuh, setiap hal pasti ada sisi positif dan negatifnya. Tapi yang buruk bisa kita buang jauh-jauh, yang baik bisa dijadiin pelajaran buat kita tuh. Benar. Waduh, seru juga ya, Shen, pembahasan kita hari ini. Iya dong, selain seru, kita juga dapat wawasan baru nih mengenai modernisasi. Dan kita juga tahu gimana sih kita harus menanggapi modernisasi saat ini. Oke guys, so kita udah dengerin berbagai perspektif tentang modernisasi. Buat kalian yang nonton, boleh banget share pendapat kalian di kolom komen. Iya guys, di komen ya. Oke deh, that's all for today. Thank you for watching. Sorry ya kalau kita masih ada kesalahan kata. Semoga kalian semua enjoy dengan podcast kali ini. Dadah. Dadah. Bye. Thank you. Thank you. See you guys next time.